sedikit kaget lah ya. Sedikit kaget bahwa loh kok kita mau punya sirkuit terkeren di dunia, tapi kok kita nggak ada persiapan pembalap Indonesia di situ gitu loh. Atau paling nggak kan ada yang berbau Indonesia nih udah harus ada di situ nih, di tim balap ataupun di pembalapnya. So akhirnya di situ saya berpikir, wah ini mesti harus ada jalan lah bagaimana supaya bisa ada di grid gitu ya, di dalam posisi balapan di situ. Akhirnya ya kebetulan saya berteman dengan Pak Rapsel udah lama dan kita sama-sama punya hobi motor atau passion yang sama dari 10 tahun yang lalu. Kebetulan saya diskusi sama beliau bahwa kondisinya seperti ini. Beliau pun kaget gitu bahwa dipikir semua udah sedia kala lah, semuanya ada. So akhirnya kita adakan pertemuan dengan Dimas dan teman-teman juga untuk membahas ini dengan lebih konkret lagi. Dan ternyata memang kita harus membangun sebuah tim balap di Indonesia supaya bisa menjadi jenjang ya pembinaan prestasi untuk pebalap-pebalap muda kita ke depan. Nah maka itu didirikanlah Mandalika Racing Team Indonesia. Ya alhamdulillah saat ini kita bersama tim kolaborasi kita memang sudah mempersiapkan atau menjalani pelatihan-pelatihan buat pembalap-pembalap kita di sana. Dan insya Allah awal bulan paling lambat awal bulan itu akan ada tim launching. Awal bulan Maret? Awal bulan. Dan akan dilakukan dengan online semuanya. Secara online? Iya, karena memang tidak dibolehkan untuk mengadakan launching secara terbuka dikarenakan COVID-19, protokol kesehatan. Launchingnya di Barcelona. Iya, di Spanyol, di markas SAG. Jadi kita memilih SAG atau Stop and Go Racing Team itu karena kebetulan direktur teknik kita itu mempunyai hubungan yang memang sudah lama dengan pemilik daripada SAG itu sendiri, dari Spanyol ya tim ini. Dan mereka juga mempunyai prestasi yang lumayan bagus. Ya, mereka ada di peringkat 10 besar. Jadi kami merasa itu sangat cocok atau penting ya untuk kita bisa menimba ilmu dari mereka. Kontraknya itu kita sistemnya kolaborasi. Jadi mereka memberikan 5 slot kepada orang Indonesia untuk masuk blending ke dalam tim agar kita dapat mempelajari bagaimana sistem mengenai sebuah tim di dalam, dan juga mereka memberikan kesempatan ada 2 mekanik untuk bisa magang di situ dari Indonesia. Ini kerjasamanya setahun aja apa nanti ada jangka panjangnya? Kerjasamanya itu 3 tahun, tapi akan direview setiap 1 tahun. Kalau kita memilih Tom Luthi itu karena memang beliau mempunyai pengalaman yang cukup baik ya, cukup kawakan juga ya. Jadi kita berharap dari sini pebalap-pebalap kita ataupun yang di dalam tim ini bisa banyak belajar juga nih nanti dia, menularkan kepada pembalap-pembalap muda kita. Nah di sini kan yang namanya kolaborasi itu kita kan juga boleh mengandalkan mereka untuk bisa memberikan ilmu kepada orang-orang kita di Indonesia. Nah itu nanti akan diselaraskan dengan Mandalika Racing Academy yang nanti pebalap-pebalap muda kita juga akan banyak menimba ilmu, belajar dari pebalap-pebalap kita yang ada di Moto2. Itu untuk Tom Luthi ya. Termasuk untuk Bo Ben Snyder juga? Nah kalau Bo Ben Snyder itu sebetulnya gini, kita sebetulnya idealnya itu kan harusnya ada Dimas Eki di situ. Betul. Itu niat awal kita. Tapi ternyata
niat aja nggak cukup karena kita harus melalui sebuah aturan, yaitu dari pihak Dorna. Jadi mereka yang menentukan pebalap itu layak atau tidak ada di arena tersebut, khususnya di Moto2. Nah, kita sudah submit atau proses Dimas masuk ke Dorna, tapi ternyata pihak Dorna menimbang bahwa Dimas saat ini belum bisa di Moto2 dikarenakan dia 1 tahun absen dan di tahun 2019 juga dia tidak mengikuti full series. Jadi Dorna menganggap Dimas harus mengasah ilmunya lagi, maka itu Dorna menganjurkan Dimas untuk masuk ke CEV Moto2. Jadi CEV Moto2 itu balap Moto2, kurang lebih motornya sama, hanya di wilayah Eropa. Di negara-negara di Eropa. Sekitar 8 seri dia. Ya. Jadi karena Dimas tidak masuk ke CEV, tidak bisa masuk ke Moto2, ya, karena Dimas tidak bisa masuk ke Moto2, so akhirnya kita mencari alternatif. Ya, tapi lagi-lagi pihak Dorna memberi saran kepada kita bahwa ya mereka paham apa yang kita niatkan, yaitu mereka memberi info bahwa ada pebalap Belanda yang blasteran lah gitu. Ibaratnya dia ada darah Indonesianya. Ya, baru kita diperkenalkan dengan Bo Bendsneyder. Kalau kemungkinan itu besar sekali ya. Dan juga harus dipahami bahwa Dimas Eki itu bukan hanya sebagai pembalap di CEV, tapi Dimas Eki juga menjadi pembalap pengganti. Jika salah satu dari Thomas Luthi atau Bo Bendsneyder ini ada cedera, itu langsung Dimas Eki masuk menggantikan. Dan juga Dorna juga menjanjikan atau memberikan peluang jika prestasi Dimas Eki itu bagus di CEV Moto2, beliau bisa mendapatkan kesempatan untuk wildcard gitu. Jadi untuk dia masuk ke Moto2 itu sangat besar untuk di tahun ini. Tampil ya, khususnya mungkin kita berharap Mandalika Circuit itu bisa terlaksana, balap MotoGP-nya, mudah-mudahan Dimas Eki bisa wildcard di situ. Jadi kita punya 3 pebalap nanti yang akan tampil di Mandalika gitu. Kalau kita sih targetnya karena kita merasa mempunyai pebalap-pebalap yang tangguh juga ya, insya Allah bisa top 3 lah. Akhir musim top 3 Pak. Maunya kita begitu. Maunya kita top 3 lah. Karena target tertingginya Pak. iya itu target tertinggi lah. Terendahnya top 5 lah. Kalau sirkuit Mandalika saya berdapat kabar tadi katanya 58% ya. Cuman saya sebetulnya dari sana waktu itu sempat melihat langsung ya sirkuit tersebut. Kalau memang dikebut betul sih harusnya bisa selesai ya. Harusnya bisa selesai gitu. Cuman kan kita nggak tahu kendalanya, mungkin karena kalau saya dengar kan banyak barang-barang importnya tuh ya. Nah mungkin kendalanya nanti di pengiriman mungkin ya, karena COVID-19 ini kan problem ya. Tapi kalau dikebut benar-benar sih saya rasa bisa dipakai. Mudah-mudahan aja bisa. Ya itu tadi ya, saya sedikit cerita. Saya punya pengalaman. Tahun 2002 itu saya itu kebetulan punya sahabat dekat, waktu itu menjabat sebagai CEO Sepang Sirkuit. Ya waktu itu namanya Dato Ahmad Mustafa. Jadi beliau waktu itu minta kepada saya untuk mempromosikan pertama kali F1 Sepang di Indonesia. Kebetulan waktu itu saya lakukan bersama beliau di sini dan sukses. Kita bikin di Grand Hyatt ramai. Nah, sejak itu setiap perhelatan MotoGP di Sepang, saya pasti datang bersama beliau. Jadi banyaklah mempelajari di dalam itu bersama beliau, memberikan tahu apa segala macam ya. Dan saya lihat banget dampaknya bahwa itu betul-betul turis Indonesia yang paling banyak kayaknya kalau saya lihat. Jadi ya saya melihat
dampaknya membangun sebuah perhelatan MotoGP itu dahsyat sekali. Dan sekarang setelah 18 tahun kemudian Indonesia baru akan buat. Menurut saya itu tadi ini juga bakalan dahsyat. Maka itu kalau kita pahami bersama mengapa nama tim balap kita ini menjadi Mandalika Racing Team, itu dikarenakan kita sangat mau mensupport program pemerintah ini. Khususnya program MotoGP ini. Ya. Jadi walaupun tahun ini Mandalika Circuit itu masih belum bisa dipakai, tapi insya Allah tim balap Mandalika Racing Team sudah bisa mengaspal di 19 sirkuit di dunia. Artinya kita sudah membantu mempromosikan Mandalika itu sendiri. Karena orang sekarang mendengar nama Mandalika aja, bukan racing team yang diingat, sirkuitnya yang diingat. Tapi bagi kami itu alhamdulillah nggak apa-apa. Memang itulah salah satu tujuan kita. Yang mudah-mudahan dengan adanya tim balap ini, ke depan kita bisa membangun atau mendapatkan bibit-bibit muda pebalap Indonesia. Yang bisa tampil tentunya nanti di tuan rumah sendiri, di Mandalika Circuit. Gitu. Jadi Dimas Eki ini adalah pembalap Mandalika Racing Academy. Jadi jebolan pertama ini ya Dimas Eki. Dimas Eki udah kita targetkan harus bisa top 3 atau top 5 agar bisa masuk ke Moto2 tahun depan. Gitu. Jadi kita maunya Dimas Eki itu tahun depan 2022 sudah bisa berlaga di Moto2. Gitu. Mungkin ada rencana ke depannya Pak untuk Mandalika Racing Academy selain... Ya itu tadi. Jadi setelah Dimas Eki naik ke Moto2, kita harus pikirkan lagi yang ganti Dimas Eki siapa di CEV Moto2. Nah inilah nanti kita akan bikin penjenjangan pembinaan prestasi di nasional. Harapan kami mudah-mudahan Mandalika Racing Academy ini bisa menjadi harapan juga bagi bibit-bibit muda pecinta olahraga roda 2, khususnya sepeda motor, agar mereka nanti ke depannya bisa menjadi Valentino Rossi yang akan datang, di waktu yang akan datang.